Salam damai sejahtera dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan di dalam doa. Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Tiba saatnya kami akan mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah mengasihinya. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, semestinya mengasihi Tuhan, dengan hidup seturut dengan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab yang pertama untuk mengasihi. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hikmat akal budi kita. Dan dengan begitu kita akan berusaha untuk dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita peka terhadap setiap firman Tuhan, setiap kehendak Tuhan yang dinyatakannya, yang disampaikannya kepada kita, entah itu melalui pimpinan kuasa Roh Kudus dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Kemudian yang kedua, semua firman Tuhan itu harus kita taati. Kita mentaati Tuhan, memperhatikan isi Alkitab, memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang mengajar kita supaya kita hidup seturut dengan kehendaknya, supaya karakter kita dibentuk, didewasakan, dan kita berjalan di jalan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk kita lalui. Walaupun mungkin itu berliku-liku, licin, terjal, tetapi percayalah, pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan hidup yang kekal. Jadi kita harus mentaatinya. Kemudian yang ketiga, pasti kita akan menikmati janji-janji firman-Nya. Dengan membuka hati kita untuk pimpinan Roh Kudus itu akan menyertai kita, akan memelihara kehidupan kita. Kadang kita berduka cita, kadang kita bersedih ketika ada persoalan, ada pergumulan, tetapi Roh Kudus, Parakletos, itu akan memberikan penghiburan kepada kita, akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak berkecil hati, kita tidak patah semangat, kita tidak berputus asa, tetapi kita tetap berjalan maju karena kita punya pengharapan, karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Ia Allah yang sangat baik untuk kita semua. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan, hikmat akal budi dan dengan seluruh kehidupanmu. Taatilah seluruh hukum, firman Tuhan dan ketetapannya. Dan juga ikutilah pimpinan kuasa Roh Kudus. Pekalah terhadap suara firman-Nya, terhadap bisikan di dalam hatimu. Ketika ia mengarahkan engkau, ketika ia memimpin engkau, supaya engkau hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan. Taatilah, ikutilah, supaya engkau pada akhirnya sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Orang yang percaya kepada Tuhan, mengasihinya, mentaatinya, dan pasti akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengasihi kami, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kami. Dan selanjutnya kami punya tanggung jawab, kami juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hikmat akal budi yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami perlu mentaati, karena itu adalah bukti kasih dengan tindakan yang nyata, taat kepada firman Tuhan, kepada hukum-hukum yang Kau nyatakan dan Kau berikan kepada kami. Supaya hidup kami ini teratur, supaya hidup kami ini tertib, supaya hidup kami ini tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kami menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami dan kuatkanlah kami.
Sampai akhirnya kami menikmati janji firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, akan menghibur kami ketika hati kami susah. Ketika kami berbeban berat, kami akan menerima kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan sampai akhirnya kami akan masuk dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Karena itu adalah tujuan akhir kehidupan kami. Kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan, setiap renungan yang kami dengar, itu akan mengingatkan kami kembali betapa Tuhan itu baik, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau peduli kepada kami, dan selanjutnya kami juga harus merespon setiap kasih setia Tuhan dengan ketaatan, kesetiaan, dan ketundukan kepada hukum dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.